Gurunya lalu mengeluarkan martial soul-nya. Yang bernama Lu Shanpo. Di sini diketahui bahwa martial soul milik Guru Agung telah bermutasi, namun ke arah yang lebih lemah. Itulah sebabnya dia tidak bisa menembus level 30, yang menjadikan gurunya lebih fokus untuk meneliti tentang martial soul. Di sini mereka terus mencari binatang jiwa dan menemukan tanaman bambu soliter yang berusia 10 tahun. Meski kekuatan serangannya lemah, tapi memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dikatakan cara mengetahui usia binatang jiwa yaitu dengan melihat warna kekuatan jiwanya saat menyerang. Meski binatang jiwa 100 dan 900 tahun memiliki warna cincin yang sama, tapi atribut yang diberikan pada seorang Spirit Master sangat berbeda. Cincin pertama yang bisa diserap oleh seseorang maksimal sekitar 423 tahun. Maka dari itu, mereka harus berusaha mencari cincin jiwa yang sedekat mungkin dengan batas itu, supaya bisa memberikan manfaat yang maksimal. Pada malamnya, mereka beristirahat sambil berbincang. Mereka dikejutkan dengan kedatangan sekelompok serigala phantom yang berusia 10 tahun. Di sini Guru Agung mengalahkan dengan sekali serangan dari Lu Shanpo yang menggunakan serangan berupa kentut. Guru Agung juga mencontohkan cara menyerap cincin jiwa. Dikatakan, Lu Shanpo hanya bisa menyerang sebanyak 3 kali. Kekuatannya akan habis dan harus kembali beristirahat. Racun tiba-tiba menyelimuti sekitaran mereka. Saat dilihat lebih jelas, itu adalah ular mandrake yang berusia sekitar 400 tahun dan memiliki bisa yang sangat beracun. Kelemahannya sekitaran mulut dan mata, tapi dia sangat pandai melindungi kelemahannya dengan menggunakan kecepatan. Ini mereka berusaha melarikan diri, namun terus dikejar. Meski sudah menggunakan kentut Lu Shanpo secara berturut-turut, sekarang serangan Lu Shanpo sudah habis digunakan semuanya. Mereka hanya bisa berlari, dan di saat Guru Agung menyuruh Lu Shanpo menahan sementara ular mandrake, dia tergigit dan ditarik kembali oleh Guru Agung. Sini Tang San secara tiba-tiba melepaskan pegangan gurunya dan menghadapi ular mandrake. Pertarungan terjadi. Tang San mengalahkan binatang itu dengan menusuk mulutnya dengan pisau. Tapi beruntung, Guru Agung tidak melihat hal yang dilakukan Tang San. Dia mengatakan tidak sengaja menusuk ular itu. Gurunya mengatakan binatang ini cocok untuk Tang San karena memiliki ketangguhan dan racun. Awalnya Tang San ragu karena martial soul-nya jenis tumbuhan, apakah bisa menyerap jenis hewan. Guru Agung memiliki teorinya kalau martial soul tanaman tidak harus menyerap cincin jiwa tanaman, tapi sebaliknya, jika martial soul hewan mungkin tidak akan bisa menyerap cincin jenis tanaman. Semua orang tidak mempercayai teorinya itu, maka dari itu dia meminta Tang San untuk membuktikan teorinya agar menjadi fakta. Tang San mempercayai gurunya dan bersedia membuktikan teori tersebut. Penyerapan cincin roh pun dimulai.
Setelah menyerap semalaman, akhirnya Tang San berhasil memiliki cincin pertamanya. Saat terbangun, dia melihat gurunya sudah terbaring tidak sadarkan diri karena terinfeksi racun ular mandrake saat Lu Sanpao tergigit. Tang San segera mengobati gurunya dengan skill Sekte Tang yang dia kuasai. Setelah gurunya sadarkan diri, Tang San memperlihatkan kemampuan pertamanya, yaitu mengikat target dengan jarak sampai 50 meter. Selain kuat, rumput biru perak Tang San juga beracun. Mereka sudah kembali ke akademi. Tang San disuruh mempelajari buku tentang pelatihan kekuatan jiwa, hasil dari penelitian gurunya. Dia juga disuruh pergi ke gedung cabang kuil jiwa yang ada di kota Nording untuk mendaftarkan diri sebagai jiwa penyihir agar bisa menerima tunjangan bulanan. Di hutan belakang sekolah, Xiaowo dan gengnya akan ribut dengan Bu Shao, anak yang menghina Wang Xing di kantin kemarin. Mereka sepakat 1 lawan 1. Xiao mengirim Liu dengan martial soul tongkat jiwa. Xiaowo mengirim Wang Xing dengan martial soul harimau. Mereka saling bertarung. Di sini Liu mendominasi Wang Xing. Saat hampir kalah, Tang San datang dan membantunya sehingga Liu dapat dikalahkan. Pertarungan kedua, kali ini musuh akan menghadapi Tang San. Hanya dengan sekali serang, Tang San bisa mengalahkan musuh. Sekarang Bu Shao langsung yang akan menghadapi Tang San dengan martial soul serigala level 11. Setelah melihat kekuatan Tang San, mereka terkejut dengan cincin yang dimiliki Tang San. Dengan kemampuan pertama, yaitu pengikat, Bu Shao langsung menyerah. Kelompok Xiaowo akhirnya menang, dan dia menjadi bos besar di akademi. Xiaowo memperkenalkan dirinya. Martial Soul kelinci, level 12. Ternyata tidak hanya Tang San yang memiliki kekuatan jiwa penuh, Xiaowo juga memilikinya. Tang San pergi ke gedung cabang kuil jiwa. Di dalam, Tang San bertemu dengan Soyanto yang membantunya membangkitkan martial soul-nya. Di sana juga ada kakek Mateo yang akan mengevaluasi kekuatannya. Sambil menuju ruang evaluasi, kakek Mateo mengatakan kalau martial soul kota Nording adalah yang paling rendah, dikenal sebagai Soft Centum. Di atasnya ada Lesser Centum, dan satu level di atasnya ada martial soul Centum utama. Biasanya ada di kota-kota besar. Di ibu kota kerajaan memiliki 4 level, yaitu martial soul Holy Centum, level 5 Bishop Centum. Yang tertinggi adalah otoritas dari kuil jiwa. Sebenarnya ada yang lebih tinggi, yaitu legendaris Dolo, penyembah Centum. Setelah sampai, Tang San pun memulainya, dibantu kaki Meteo. Setelah mengecek level kekuatan jiwa Tang San, dia terkejut karena saat ini Tang San sudah level 13, padahal baru menyerap cincin roh. Mengetahui Tang San menyerap binatang jiwa, dia bertanya, siapakah guru Tang San? Tang San mengatakan kalau gurunya adalah Guru Agung. Kakek Meteo pun terkejut karena Guru Agung pernah memiliki hubungan dengan kuil jiwa. Di sini dia mengajak Tang San untuk bergabung dengan kuil jiwa, tapi Tang San menolak. Sekarang Tang San resmi terdaftar sebagai jiwa penyihir dari kerajaan Tiando. Saat akan pulang, Tang San menghampiri para pandai besi yang ada di pinggir jalan. Dia ingin bekerja di sana, namun dianggap bercanda. Tang San pergi dan kembali lagi. Ternyata dia menggunakan APD. Benar-benar ingin ikut bekerja. Dia mengatakan siswa paruh waktu. Tang San pun pernah diajarkan ayahnya menjadi pandai besi. Tang San pun diizinkan membantu di tempat itu. San juga mengatakan bahwa dia bisa menempa besi panas. Awalnya mereka meragukannya. Dengan mengingat ilmu smithing yang diajarkan ayahnya, dia pun membuat orang-orang itu kagum.
lantaran teknik yang ia gunakan adalah salah satu teknik tingkat tinggi seorang pandai besi, yaitu teknik kekacauan yang menggunakan momentum untuk memukul besi panas berulang-ulang dan terus-menerus. Terlihat ayahnya memperhatikan Tang San dari jauh. Setahun sudah berlalu. Akhirnya Tang San akan pulang ke rumahnya, membawa Xiaowo bersamanya. Sambil mengatakan keadaannya, saat dia tiba di rumah, dia tidak menemukan ayahnya. Di sana ada kakek Jack. Tang San mengenalkannya dengan Xiaowo. Di sini kakek Jack memberikan surat yang ditinggalkan ayahnya. Ternyata ayahnya sudah pergi dan meminta Tang San untuk tidak berusaha mencarinya. Ayahnya ingin Tang San memilih jalannya sendiri untuk menjadi lebih kuat, agar lebih bisa berkembang. Karena ada sesuatu hal yang harus ayahnya selesaikan, sehingga tidak bisa bersama Tang San. Tapi, suatu hari ayahnya berjanji mereka akan bertemu lagi. Di sini Tang San sangat sedih dan merasa kehilangan.